Kalau kemarin Intan bahas Cina Benteng, komunitas Tionghoa yang berada di Tangerang. Hari ini Intan bahas Cina Parit, komunitas Tionghoa yang berada di Kalimantan Selatan. Kenapa sih kok sampai dinamai Cina Parit? Sejarahnya kayak gimana? Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Seperti biasa, Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk. Dari Irfan. Tolong ceritakan mengenai sejarah Cina 5 Tiger General. Terima kasih. Oke, ditunggu ya. Intan sudah ngebahas. Dari 5 ini sudah tak bahas 2. Kuan Yu sama Cao Celong itu sudah tak bahas. Kuan Yu sendiri 5 video. Cao Celong sendiri 3 video. Ini 5 jenderal dalam satu video. Nututi nggak ya? Tapi nggak apa-apa, tetap tak bahas kok. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis request kayak Irfan ini tadi, juga bisa berupa pertanyaan ataupun support yang nantinya akan Intan bacakan di video berikutnya atau 2 video berikutnya. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini new release sampai tanggal 13 ya, open PO sampai tanggal 13, 3 bersaudara. Yang Intan pakai sekarang ini warnanya charcoal. Untuk kaos, ada kaos polo, ada juga kaos oblong. Seperti yang Intan pakai ini kaos oblong. Untuk kaos oblong ada 2 versi, standar sama premium. Yang standar ini harganya murah, tapi meskipun murah, bukan berarti nggak enak dipakai, tetap enak dipakai. Buat teman-teman yang pengen tahu detailnya, ini ya linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar 3 bersaudara, ada gambar karakter-karakter lainnya, seperti Kuan Yu, Zhuge Liang, Cao Celong, Liu Pu, Dewi Kuan Im, available di Tokped dan Shopee. Linknya Intan taruh di deskripsi. Okay, let's start! Cina Parit adalah komunitas Tionghoa yang mendiami kawasan di sekitar Sungai Parit, Pelaihari, Tanah Laut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Disclaimer sebentar ya guys ya, setiap kali Intan bilang Cina Parit, Cina Benteng, itu ada teman-teman yang marah-marah. Itu kasar, yang bener itu Tionghoa. Jadi gini, masalahnya Cina Benteng, Cina Parit itu sudah sebutan dari zaman-zaman dahulu kala. Sebelum kata-kata Cina itu dikonotasikan kasar. Lagi pula kenyataannya masyarakat Tionghoa di Banjarmasin sana itu lebih suka dipanggil Cina daripada Tionghoa. Suku Banjar pun, suku lokal di sana itu nyebutnya juga Cina. Mereka nyebut Cina bukan bermaksud merendahkan ya, karena lidah mereka itu sulit untuk bilang Tionghoa. Intan sendiri, Intan pribadi, kalau misalkan ada temennya Intan, kamu keturunan Cina ya? Intan sih nggak ada perasaan tersinggung, sakit hati. Soalnya Intan sendiri tahunya juga dari teman-teman kalau perkataan Cina itu kasar. Supaya teman-teman ketahui, nggak semua orang yang bilang Cina itu bermaksud kasar. Jadi teman-teman jangan sedikit-sedikit tersinggung gara-gara itu. Bagi Intan pribadi, pembauran etnis Tionghoa dengan suku lokal di Indonesia itu menarik banget untuk diteliti. Seperti yang Intan bahas di video ini, etnis Tionghoa di Banjarmasin atau di Pelaihari. Gak pakai lama, sejarahnya Cina Parit itu kayak gimana? Etnis Tionghoa telah lama hadir, berinteraksi, dan membaur dengan masyarakat lokal Banjar. Interaksi ini sudah terjadi lama banget, sejak kerajaan Dipa yang berpusat di Amutai. Kerajaan Dipa itu kerajaan yang berdiri sejak tahun 1380 sampai 1495. Banjar pada saat itu sering melakukan kontak dagang dengan berbagai etnis, salah satunya ya etnis Tionghoa itu. Bahkan di antara etnis Tionghoa tersebut, banyak yang sudah tinggal atau berdiam di sekitar kawasan pelabuhan Banjar. Etnis Tionghoa yang terbesar itu tinggalnya di kawasan pelabuhan Sungai Martapura, Banjarmasin pada abad 17 sampai 18. Kelompok terbanyak itu kelompok pedagang.
Pedagang-pedagang dari Tiongkok itu datang dengan membawa sejumlah barang seperti kain sutra, teh, kamper, garam, perkakas, tembaga, keramik atau guci, dan barang rumah tangga seperti piring, gelas, teko yang terbuat dari porselen. Barang-barang yang dibawa oleh pedagang-pedagang Tiongkok dari negara asalnya itu dibawa ke Banjar untuk dijual, kadang juga dibarterkan. Dibarterkan dengan apa? Dengan hasil bumi atau kerajinan masyarakat Banjar, seperti lada, damar, rotan, emas, intan, ada nama saya, dan sejumlah komoditas lainnya yang waktu itu ramai diperdagangkan. Diberitakan bahwa mereka itu secara rutin datang dan menyinggahi pelabuhan Banjarmasin dengan kapal dagang besar langsung dari pelabuhan-pelabuhan yang ada di Tiongkok. Barang-barang yang mereka dapatkan, lada, damar, dan lain-lain itu tadi, itu nantinya dibawa mereka lagi balik ke Tiongkok, dijual lagi di sana. Itu rutinitasnya pedagang-pedagang pada zaman dulu. Pedagang-pedagang Tionghoa itu intensif berinteraksi dengan masyarakat lokal. Sehingga dari interaksi tersebut ada juga loh yang jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, ujung-ujungnya nikah. Setelah nikah, ujung-ujungnya punya anak dan beranak cucu. Dalam perkembangannya, jumlah mereka pun semakin banyak dan membentuk komunitas atau pemukiman yang dinamakan Kampung Pecinan. Pada tahun 1736, para etnis Tionghoa itu dengan izin dari Sultan Hamidullah, mereka mendirikan perkampungan di dekat pelabuhan Tatas. Perkampungan tersebut ada ketuanya, yaitu Kapiten Tionghoa, yang mana Kapiten Tionghoa itu per bulannya ngasih uang sewa ke Sultan. Setidaknya pada saat itu ada 80 keluarga yang tinggal di sekitar kawasan pelabuhan Tatas dan Kayu Tangi. Memasuki abad ke-18, banyak banget didatangkan orang Tiongkok ke Nusantara untuk melakukan penambangan. Ini Intan pernah bikin videonya di Republik Lanfang. Kalau orang-orang Tiongkok itu jago banget menambang dan sudah terkenal sampai seantero dunia. Buat teman-teman yang pengen tahu apa toh itu Republik Lanfang, ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Sultan Banjar melihat daerahnya itu punya potensi emas, dia ikut-ikutan dong, dia ikut manggilin para pekerja Tiongkok untuk menambang emas, timah, perak, dan lain-lain. Orang-orang Tiongkok tersebut itu disuruh tinggal di kawasan Kampung Parit Pelaihari. Nantinya karena dia tinggalnya di Sungai Parit ini, makanya disebut Cina Parit. Sebutan yang dikaitkan dengan nama daerah yang menjadi tempat tinggal mereka. Orang-orang Tiongkok yang didatangkan untuk menambang itu terjadi di sekitar 1790. Mereka didatangkan atas perintah Sultan Banjar, Sultan Tahmidullah II. Karena jumlah pekerja tambang itu semakin dibutuhkan, maka di tahun-tahun berikutnya dipanggil lagi orang-orang Tiongkok untuk ke Banjarmasin tersebut. Bahkan atas usaha Alexander Hari ini komisioner residen Inggris untuk Kalimantan yang menjadi penanggung jawab perusahaan pertambangan di wilayah konsesi Inggris di Tanah Laut. Atas usaha Alexander Hari tersebut, pada tahun 1812 didatangkan 70 orang Tiongkok, langsung dari Tiongkok ya guys ya, untuk dipekerjakan di pertambangan emas di daerah Ujung Batu dan Gunung Keramaian atau Tanah Laut. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka terus berkembang dan menjadi pemukiman terbesar etnis Tionghoa, yaitu di Tanah Laut itu sampai sekarang. Mereka itulah yang bakal menjadi cikal bakal komunitas etnis Tionghoa di Tanah Laut, sampai akhirnya mereka diidentifikasi menjadi orang Cina Parit. Melalui proses yang panjang, mereka pun akhirnya bisa membaur, dan kehadiran
Cina Parit itu dianggap sebagai bagian dari penduduk lokal. Itulah kenapa penamaan orang Cina Parit di Museum Lumbung Mangkurat Banjar dipakai secara resmi sebagai salah satu kelompok etnik yang mendiami Kalimantan Selatan. Etnis Tionghoa dan penduduk lokal itu bisa membaur dengan baik, hidup dengan damai, dengan harmoni. Meskipun sebagian besar Cina Parit masih setia menjaga tradisi leluhur mereka, orang-orang Cina Parit itu masih melakukan kegiatan-kegiatan atau ritual-ritual yang dilakukan oleh leluhur-leluhur Tiongkok mereka, tapi mereka bisa membaur dengan baik. Oke, sampai di sini bahasan Intan hari ini buat teman-teman, terutama teman-teman Cina Parit yang nonton video ini dan mau nambah-nambahin, silakan loh, monggo coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dinasti ke dinasti. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.